Halo semuanya, selamat datang di channel Mendo ID dan kali ini kita mau buat ranjang tingkat. Tapi kita kombinasikan untuk ada penyimpanan baju, jadi nanti kita akan bikin lemarinya juga untuk di bagian tengah. Serta di bagian bawah nanti ada ranjang sorongnya, jadi ini bisa berfungsi untuk anak-anak yang tinggal berdua dalam satu kamar. Dan di bagian tangganya juga ada storage atau untuk penyimpanan tambahan. Jadi untuk area penyimpanan ini udah super banyak nih guys. Kita liatin aja proses pembuatannya. Kita mulai dari proses pemotongan. Di sini untuk bahan bakunya kita menggunakan blockboard 18 mm. Jadi kenapa menggunakan blockboard? Karena untuk struktur atau prediksi dari plan atau rancangan dari modelnya ini kita sudah prediksi untuk kekuatannya ini akan sangat-sangat kuat dan kokoh. Jadi untuk penggunaan blockboard 18 mm udah cukup banget. Tapi kalau teman-teman mau punya opsi untuk menggunakan multiplex atau plywood 18 mm juga oke-oke aja. Ini pertama kita buat untuk bagian lemari atau bagian penyimpanan bajunya. Untuk materialnya di bagian dalam ini kita menggunakan blockboard melaminto. Jadi melamintonya sudah 2 sisi. Jadi nanti untuk bagian dalam ini memang kita tidak finishing menggunakan HPL. Serta bagian luarnya pun kita tidak finishing karena nanti posisinya akan ada di bagian dalam dari ranjang tingkat ini. Perlu teman-teman perhatikan, jadi sebelum melakukan proses produksi itu kita teliti dulu, kita cek dulu untuk bahan bakunya. Jika memang ada yang tidak rata atau memang dari bawaan pabrik itu ada yang sisa-sisa dari melaminnya itu tidak bagus, kita amplas dulu dan kita potong menggunakan table saw atau teman-teman juga bisa menggunakan circular saw atau circle tangan. Setelah itu kita mulai untuk merakit di bagian ranjang tingkatnya. Jadi untuk fokus pembuatan kali ini kita memang akan fokusnya pada pembuatan dipan yang bagian atas, karena untuk kekuatan atau struktur utama itu ada di bagian atasnya. Ini kita buat coakan atau variasi aja sih sebenarnya, atau nanti teman-teman juga bisa tambahkan sebagai tempat atau meja belajar, tapi nanti posisinya kita buatkan lagi di bagian depannya. Di sini prinsipnya adalah memperhatikan untuk sisi-sisi samping dan juga di bagian tulangan depan dan belakang ini. Tulangan depan dan belakang kita buat 45 cm, jadi ini sudah benar-benar stabil dan kuat. Di sini anak-anak menggunakan coakan seperti ini untuk tambahan tulang di bagian tengahnya. Jadi selain mengandalkan tulangan depan dan belakang, kita juga mengandalkan tulangan di bagian tengah. Jadi nanti untuk kekuatannya ini kita bisa pastikan benar-benar kokoh. Jangan lupa tambahkan lem kayu untuk memastikan ranjang ini strukturnya itu benar-benar kuat. Kita tempelkan atau berikan tulangan seperti ini di bagian sisi belakang, sisi samping, dan juga nanti di bagian tengahnya menggunakan palangan-palangan yang sudah kita coak ini. Berikutnya kita mau potong untuk bagian anak tangga. Jadi anak tangganya ini kita buat untuk trapnya itu ada sebanyak 3 trap, dan di bagian atasnya itu anak-anak masih bisa berdiri dengan leluasa. Jadi untuk trap di bagian atas ini memang kita buat agak sedikit lebar.
Nah, berikutnya setelah bagian anak tangganya selesai kita coak, kita langsung rakit bagian sisi samping dan juga di bagian belakangnya. Di setiap anak tangga atau trapnya ini kita pastikan juga harus memberikan tulangan, karena kalau hanya mengandalkan bagian kiri dan kanan dari anak tangga ini, lebih baik kita tambahkan tulangan agar nanti di bagian tengah atau bagian depannya itu tidak goyang-goyang. Dan berikutnya kita pasang untuk trapnya yang bagian atas dan juga di bagian anak tangganya. Berikutnya kita finishing untuk bagian anak tangganya ini menggunakan HPL. Dan seperti ini pra pemasangan. Jadi sebelum kita finishing, kita coba dulu untuk memasukkan lemarinya ini ke bagian dipan bagian atasnya. Berikutnya kita finishing untuk bagian samping dari ranjang yang bagian atas. Yang kita finishing ini hanya bagian samping yang menghadap ke anak tangga. Sedangkan untuk yang menghadap ke tembok kita tidak lakukan finishing, karena memang walaupun kita finishing nanti juga akan tertutup tembok. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan anggaran yang lebih. Dan berikutnya selesai kita lakukan pemasangan untuk di lokasi konsumen. Pemasangannya tidak ribet karena memang untuk rangkanya itu jadi sudah kita bagi antara dipan tingkat yang bagian atas, bagian lemari dan juga anak tangga serta dipan sorong. Jadi pemasangannya ini tinggal kita satukan-satukan aja antara bagian dipan tingkat, lalu kita pasang anak tangga dan berikutnya kita pasang lemari, dan yang terakhir nanti kita pasang untuk dipan sorongnya. Dan yang terakhir ini kita pasang untuk dasar kasur atau ambalan kasurnya. Karena selesai pemasangan atau perakitan semua, kalau misalnya kita pasang ambalan duluan, jadi lebih baik memang kita lakukan terakhir, karena untuk mempermudah kita melakukan proses instalasi dari lemari dan juga anak tangganya. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman ingin membuat seperti ini, bisa kasih pertanyaan aja jika ada pertanyaan tambahan, atau teman-teman yang mau membuat atau memesan ke tempat kami, nanti bisa kontak marketing kami aja, nomornya ada di deskripsi. Maju terus Woodworking Indonesia, dan sampai ketemu di video berikutnya.